Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin." Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebaikan tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana berbaliklah ia ke belakang, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Idza massal insana dzurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili." Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhannya memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah ia akan kemudaratan yang pernah ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Menyembah Tuhan di pinggiran, tak mau menyingkap hakikat yang tersirat. Saat ia mau, ia ingat. Saat ia mau, ia terlena. Hakikatnya adalah bukan sifat terpuji, bukan adab yang standar bagi orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat di atas adalah gambaran tentang dua titik ekstrim manusia pinggiran itu. Ada yang ketika mendapat nikmat hidupnya baik-baik saja, keimanannya baik-baik saja, tapi begitu mendapatkan musibah atau bencana ia jadi berputus asa lalu lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis orang yang tidak tahan uji dengan musibah. Di sisi lain ada orang yang berdiri di titik ekstrim sebaliknya. Ketika ditimpa musibah ia sabar dan kokoh, tapi begitu dicoba dengan kenikmatan justru lupa diri, lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah yang lebih berat untuk manusia cobaan itu? Dicoba dengan musibah atau dicoba dengan kenikmatan? Jawabannya tidak ada yang pasti. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam standarnya, maka ia berkata, "Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi." Tuhanku, penjara lebih kusukai daripada ajakan duniawi mereka. Atau jika Imam Ahmad teladannya, ia menolak jabatan karena tak yakin bisa tahan duduk di atasnya, sebagaimana ia bisa tahan kalau disiksa di penjara. Tapi namanya juga hidup. Ini bukan ilmu pasti, semuanya serba relatif. Tak ada perlunya juga mengharap suatu ujian menghindar dari jenis yang lain. Kalaupun ada yang bisa kita pintakan, jangan sampai ujian itu, nikmat maupun musibah, meluruhkan iman di hati kita. Tidak semudah memang yang kita ucapkan.
Tapi memang ini satu-satunya jalan menuju hakikat atau menuju kesejatian. Atau lebih dalam lagi, hidup di dunia ini, naik turunnya, jatuh bangunnya, suka dukanya, sejatinya adalah ujian itu sendiri. Dan di balik putaran roda ujian itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan mengendalikannya. Maka yang diinginkan dari kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seutuhnya saat senang maupun susah. Orang-orang yang menyembah Allah di pinggiran hanya ingat mendekat di saat-saat tertentu. Sejatinya adalah orang-orang yang terhalang dari hakikat ini. Ia mungkin karena dosa dan keangkuhannya menjadi berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jarak itu ia tak bisa mengenalnya dengan baik. Karena tak mengenalnya dengan baik, ketika takdirnya berlaku, ia menjadi gelagapan karenanya. Kala takdir yang baik turun, ia menjadi angkuh. Kala takdir buruk yang hadir, ia menjadi putus asa. Dua-duanya bukan sifat orang beriman, bahkan menjerumuskan pada kekafiran. Jadi satu-satu jalan hanya ini. Mari mengenal Allah dengan lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.